kelompok warga kembali terjadi di kawasan Terowongan Manggarai, Jakarta pada Selasa petang. Dua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, batu, botol, petasan, dan bambu. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terhenti sekitar 30 menit. Melihat peristiwa ini, warga yang ingin melintas pun panik dan memilih menghindari lokasi tawuran. Tawuran ini berakhir setelah petugas kepolisian dari Polsek Tebet tiba di lokasi dan membubarkan massa. Alhamdulillah udah selesai. Mudah-mudahan sudah direkam, Berapa personil? Nggak ada korban, Ya. Berapa personil yang terjadi, Pak? Oh, kita dari Polsek dan dari Polres sudah turun semua sudah untuk ini. Ya. Nggak berlangsung lama, Pak ya? Ya? Nggak berlangsung lama ya? Nah. Untuk arus lalu lintas sudah bisa di... Udah lancar. Terkait peristiwa ini, warga mengharapkan polisi bertindak tegas karena tawuran kerap terjadi di wilayah itu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun antara mobil SUV dengan sejumlah kendaraan terjadi di kawasan Jalan Anggrek, Kelurahan Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa sore. Dalam video amatir, seorang pelajar terlihat tergeletak di samping motornya yang ringsek setelah terseret oleh mobil SUV yang dikendarai seorang wanita. Diduga pelajar tersebut telah tewas. Menurut salah satu saksi mata, mobil jenis SUV melaju kencang dari arah Jalan Anggrek. Tiba-tiba dari arah lampu merah, mobil menabrak sepeda motor dan pengendaranya yang berada di depan hingga terseret beberapa puluh meter dan juga menerobos lampu merah. Mobil SUV yang menyeret pengendara motor kemudian menabrak bagian kanan mobil box yang berada di depannya hingga akhirnya berhenti di Jalan Anggrek berdekatan dengan Jalan Mangga. 4 mobil mengalami kerusakan dan 2 sepeda motor rusak. Kita masih dalam penyelidikan ya, nanti kita cek CCTV, keterangan saksi-saksi, baru kita mungkin nanti keterangan lengkap sama Pekanit Jakum dilengkapi keterangan. Kemudian apa sudah dimintai keterangan? Sementara kita arahkan ke Polrestabes. Ada dugaan pengaruh? Kita belum tahu. Pengemudi perempuan. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kecelakaan. Pengemudi SUV diamankan ke Polrestabes Bandung untuk dimintai keterangan. Kondisinya masih syok. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Bayu Pradana. Sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya tersinggung dengan perkataan korban di WhatsApp. Seorang pria menganiaya rekannya dengan senjata tajam hingga tewas di halaman Rumah Sakit Umum Ketapang, Jawa Timur. Sementara di Palembang, seorang pria jadi korban begal motor saat berkunjung ke rumah orang tuanya. Peristiwa pembunuhan terjadi di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, seorang pria menganiaya rekannya dengan senjata tajam celurit. Akibat peristiwa itu, korban bersimbah darah hingga akhirnya meninggal dunia. Menurut polisi, pelaku dan korban sempat cekcok setelah pelaku tersinggung dengan perkataan korban di WhatsApp. Pelaku pun kini telah diamankan polisi. Seorang marbot masjid dibegal 2 pria berkendara motor saat berkunjung ke rumah orang tuanya di Kecamatan Ilir Barat, Palembang. Dalam rekaman CCTV, korban yang kendarai sepeda motor diserang dengan senjata tajam saat akan masuk ke rumah orang tuanya.
Pelaku pun berhasil membawa kabur motor korban, meninggalkan korban dengan luka parah di tangan. Kasus kriminal di kawasan ini sudah sering terjadi dan warga meminta polisi melakukan penjagaan ketat. Viral seorang pemuda mengamuk di depan Mapolres Majalengka sambil memanjat tembok dan acungkan sebilah kayu. Aksi pelaku yang ternyata mengidap gangguan jiwa sempat membuat panik pengendara yang melintas di depan Mapolres. Petugas piket Mapolres akhirnya mengamankan pelaku dan memberinya makanan. Setelah pelaku tenang, petugas akhirnya kembalikan pelaku ke rumah orang tuanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ayah dan anak tewas tertabrak KRL Bogor, Jakarta saat menyeberang di perlintasan tanpa palang pintu di Kalibata, Jakarta Selatan. Diduga korban tidak menyadari datangnya kereta. Polisi dibantu pengamanan stasiun Kalibata mengevakuasi jasad ayah dan anak di perlintasan KRL Kalibata. Keduanya tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan usai tersambar KRL jurusan Bogor, Jakarta. Diduga kedua korban sepulang mengamen tak menyadari datangnya kereta saat menyeberang di perlintasan KRL tanpa palang pintu. Istri korban yang berada di lokasi kejadian menangis histeris mengetahui peristiwa naas tersebut. Anak nih kalau salah tadi, Bang. Bapak mana? Oh. Dari mana katanya mereka bro tadi, Bang? Lihat sini, Bang. Dari sini kali ya? Hah? Mungkin dari sini kali tadi ya? Dari sini ya, dari sini, Bang. Oh. Itu mau nyebrang mereka? Mau nyebrang aja, Bang. Kerjanya tadi tahu nggak? Lagi ngapain? Nggak tahu, saya nggak tahu kejadian. Ngamen, dengerin ngamen apa aja? Ngamen. Usai dievakuasi, jasad kedua korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, lalu lintas sempat macet karena banyak warga dan pengendara yang berhenti untuk melihat. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, sebuah truk box tertabrak KRL komuter lain Jabodetabek di perlintasan stasiun Bojonggede. Akibatnya perjalanan KRL dari Jakarta menuju Bogor sempat terhambat. Di Bojonggede. Tertabrak KRL komuter lain, truk box mengalami ringsek pada bagian belakang dan berhenti di atas rel kereta. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan stasiun Bojonggede hingga membuat perjalanan KRL komuter lain dari Jakarta menuju Bogor sempat terhambat. Warga bersama petugas yang berada di lokasi bahu-membahu membersihkan puing-puing bagian truk box yang hancur dan mengevakuasi badan truk box dari atas jalur KRL komuter lain. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa tersebut, sementara petugas masih berjaga dan memastikan perjalanan KRL komuter lain kembali normal. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Rumah sakit mengidentifikasi 12 jenazah korban kecelakaan maut bus terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat. 3 diantaranya merupakan warga Kota Bekasi. Sejumlah ambulan tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat, membawa korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera terguling di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Seluruh korban kecelakaan dalam tragedi maut di Bukit Surungan, Padang Panjang telah dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data sementara, 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut seluruh korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi, di mana korban teridentifikasi 7 laki-laki, 5 perempuan, dan 2 diantaranya masih anak-anak. Ada dari Medan, kemudian ada dari Jakarta ya. Berarti sudah teridentifikasi semua, Dok? Semua sudah teridentifikasi, jadi jenazah yang masuk ke rumah sakit RSUD Padang Panjang itu sebanyak 12 jenazah, 10 jenazah dewasa dan 2 jenazah anak-anak. Nah, 10 jenazah dewasa ini teridentifikasi dengan
sidik jari yang dilaksanakan oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Kemudian 2 orang lagi yaitu anak-anak teridentifikasi dengan data medis dan data sekunder. Sementara 3 dari 12 korban jiwa kecelakaan bus antar lintas Sumatera diketahui merupakan warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketiga korban terdiri dari seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 1 dan 6 tahun, warga perumahan Pesona Bumi, Aga Mustika Jaya. Ketiganya diketahui menumpang bus naas tersebut saat hendak pulang ke kampung halamannya. Untuk korbannya menurut informasi 3 orang, ibu beserta 2 orang anak. Oh, 2 anaknya. Sedangkan untuk suaminya kerja? Kalau kebetulan suami yang saya dapat informasi nggak ikut. Oh, nggak ikut. Usai berhasil diidentifikasi, 3 jenazah korban asal Medan yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang telah diserahkan ke pihak keluarga. Penyerahan jenazah beserta dokumen dan barang-barang milik korban diserahkan secara simbolis di depan posko DVI Polda Sumbar yang berada di RSUD Padang Panjang. Sementara pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat menyebutkan 4 jenazah yang disemayamkan di sana belum diambil pihak keluarga. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, bus antar lintas Sumatera dengan rute Medan Jakarta terguling di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan ini 12 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi saat bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang ini diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan, sekitar 100 meter dari pintu keluar Terminal Busur Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan 12 penumpang meninggal dunia, sementara 23 lainnya luka-luka termasuk sopir dan kernet bus. Usai melakukan evakuasi bangkai bus, unit Ditlantas Polda Sumatera Barat bersama Satlantas Polres Padang Panjang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan rem bus tidak berfungsi saat melintasi jalan menurun, namun pihak kepolisian juga memeriksa kemungkinan lain termasuk unsur kelayakan jalan kendaraan sebagai penyebab tambahan. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan operator bus, serta melanjutkan proses investigasi teknis. Sementara puluhan korban luka lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit daerah dan rumah sakit Yarsi Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya oleh teman-temannya di sebuah indekos dan di dalam mobil hingga luka-luka dan viral di media sosial. Tidak terima atas perlakuan tersebut, korban melapor ke polisi. Kenapa kau tuh jahat? Nanti aku jawab, ya memulut. Video amatir menunjukkan penganiayaan sekelompok gadis terhadap seorang mahasiswi Keren Julinda di sebuah kamar kos hingga luka-luka di tangan. Sebelumnya korban juga diancam di sebuah mobil. Tak terima dengan penganiayaan dan ancaman yang disampaikan, warga Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan ini melapor ke kantor SPKT Polrestabes Palembang. Ia mengaku telah dianiaya oleh temannya berinisial S, E, dan T. Parahnya, para pelaku memposting video penganiayaan yang berlangsung 3 Mei tersebut ke media sosial. Sebelumnya salah satu terlapor tak terima hubungan asmara dengan kekasihnya dibicarakan oleh korban. Korban yang merasa bersalah kala itu hanya diam, namun terlapor semakin menjadi-jadi menganiaya korban. Akibat penganiayaan, korban alami luka memar di dahi dan hidung, lecet di tangan, serta bibir atas bawah pecah. Terima, terus aku sudah minta maaf, masih tidak terima. Terus itu dia ngari aku di kosan. Nah, terus tuh dari kosan tuh langsung nampar itu si Tania itu. Nah, terus tuh aku diam baik. Soalnya aku tahu aku salah. Terus tuh aku duduk kan ngambil HP, langsung diambil HP sama mereka. Nah, terus tuh langsung diambil sama mereka tuh. Nah, langsung ketuk-kenyuk kepalaku. Kini petugas tengah mendalami laporan korban.
terlapor terancam pasal 170 KUHP tentang dugaan pengeroyokan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainus melaporkan. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk selidiki dugaan penembakan remaja hingga tewas yang diduga dilakukan Kapolres Belawan. Polda Sumut juga menonaktifkan jabatan Kapolres Belawan untuk mempermudah proses investigasi. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus pasca penembakan seorang remaja hingga tewas yang diduga dilakukan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Olowan Siahaan. Tim khusus terdiri dari petugas Irwasda, Propam, Direskrimum, dan Datlantas akan dilakukan secara transparan. Polda Sumut juga telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menonaktifkan AKBP Olowan dari jabatannya agar bisa fokus menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan AKBP Olowan juga akan melibatkan Kompolnas. Jika AKBP Olowan memang terbukti melakukan pelanggaran, tentunya akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tidaknya. Untuk itu kami memohon melaporkan dulu kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta restu dulu dari Mabes Polri untuk bisa nonaktifkan dulu Pak Kapolresnya, diperiksa dulu ya, karena ini kita kan harus transparan ya, jangan mengganggu pelayanan Kapolres di sana. Kami masih mohon arahan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan terlebih dahulu Kapolresnya untuk dilakukan pemeriksaan. Ini demi transparansi. Ya. Satu SOP yang jadi pegangan bersama ya terkait bagaimana penggunaan senjata api, ya bagaimana termasuk ancaman dan sebagainya, yaitu nanti kami akan teliti dengan detail sehingga kita bisa mendudukkan persoalannya di mana. Kalau ada ancamannya karena apa? Ya, kalau memang ada ancaman, tindakannya kayak apa? Berikutnya, kalau ada tindakan terukur ataukah tidak? Kalau sudah terukur, bagaimana akuntabilitas pertanggungjawabannya? Misalnya dalam konteks yang paling ujung, akuntabilitas pertanggungjawabannya itu apakah ada pelaporan penggunaan senjatanya misalnya? Habis digunakan dia dilaporin enggak? Pelurunya berapa? Sidik jarinya gimana dan sebagainya. Lah itu ada semua. Lah itu ya nanti juga kami akan dalami. Penembakan yang dilakukan Kapolres Belawan terjadi saat aparat membubarkan tawuran yang terjadi di simpang kantor Camat Belawan. Tawuran semakin memanas di mana para pelaku melakukan aksi anarkis dengan menyerang kendaraan yang ditumpangi Kapolres Pelabuhan Belawan. Petugas pun melepaskan tembakan peringatan. Naas tembakan yang diduga dilepaskan Kapolres Belawan mengenai dua remaja pelaku tawuran, di mana salah satunya meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar dan Amin Rashid, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi di Majalengka, Jawa Barat nekat menghabisi kekasihnya usai menyekapnya selama 4 hari. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur. Anda kembali di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, informasi berikutnya dituduh sebagai penculik anak seorang nenek di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan sejumlah warga. Usai dilerai oleh pihak desa, ternyata penganiayaan hanya karena salah paham dan polisi menangkap pelaku penganiayaan. Rekaman video amatir memperlihatkan seorang nenek tengah dianiaya warga kampung Legok, Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Sambil diadili di rumah warga, nenek ini mendapat penganiayaan akibat dicuriga menculik seorang anak kecil. Menurut cerita yang beredar, awalnya sang nenek meminta tolong kepada seorang anak untuk menunjukkan jalan. Namun usai menolong si nenek, anak tersebut malah berlari ketakutan hingga mengundang perhatian warga yang mengira anak itu akan diculik. Aksi berhasil dilerai setelah pihak RT, RW, dan desa tiba di lokasi kejadian. Menurut kepala desa, penganiayaan diduga hanya karena salah paham, karena sosok nenek kini cukup dikenal oleh warga sekitar. Jadi udah pada tahu lah nenek itu orang pada reksa. Cuman mungkin kebetulan yang melakukan pemukulan itu tidak tahu bahwa itu benar orang pada reksa. Usai dianiaya, nenek menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur, sementara petugas kepolisian berhasil menangkap salah satu pelaku pemukulan sang nenek.
Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pembalap sopir pikap di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat aksi ini, korban alami luka di tangan terkena sabetan senjata tajam. Video amatir merekam aksi 2 pemuda memalak sopir pick-up yang tengah istirahat di bahu jalan bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dua pelaku, S 27 tahun dan R 24 tahun, langsung kabur saat diteriaki warga. Korban yang sempat melawan terluka karena sabetan senjata tajam. Korban langsung dibawa ke RSUD Cicalengka untuk dirawat. Tak berapa lama, pelaku yang juga terluka mendatangi rumah sakit yang sama untuk pengobatan. Korban yang menyadari keberadaan pelaku langsung melapor ke polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku telah 10 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Kejadian begal dengan modus yang sama. Dan memang pelakunya itu juga. Jadi kalau data di kita itu ada 4 LP, 4 laporan, tetapi menurut pengakuan dia, sekitar Cicalengka dia udah kurang lebih dari 4 kali lah. Polisi telah menyita barang bukti ponsel, sejumlah uang hasil kejahatan, sebuah golok dan sepeda motor. Sementara para pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi di Majalengka, Jawa Barat nekat menghabisi kekasihnya usai menyekapnya selama 4 hari di rumahnya. Perbuatan keji pelaku terbongkar saat membawa korban ke rumah sakit dengan kondisi meninggal dunia. Petugas Kepolisian Resort Majalengka serta Inavis melakukan olah TKP di kediaman APA, seorang mahasiswi di Majalengka yang tega membunuh kekasihnya. Perbuatan keji itu terjadi saat pelaku melarang korban keluar kamar selama 4 hari. Selama melakukan penyekapan terhadap korban, pelaku selalu menganiaya korban dengan tangan kosong hingga korban tewas saat akan dibawa ke rumah sakit Majalengka. Tersangka ini tidak menginginkan si korban untuk pulang ke rumah keluarganya ya. Akhirnya dilakukanlah tindak kekerasan itu sampai kurun waktu 4 hari si korban meninggal dunia. Petugas Kepolisian Resort Majalengka akan terus melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilakukan oleh pelaku. Jajaran Satreskrim Polresta Denpasar berhasil mengungkap kasus tewasnya seorang pengemudi taksi online wanita yang ditemukan tewas di dalam mobil. Korban dibunuh oleh kekasihnya sesama pengemudi taksi online yang merasa sakit hati atas ucapan korban. Jajaran Satreskrim Polresta Denpasar menangkap GW 26 tahun pelaku pembunuhan terhadap Remi Yuliana Putri 36 tahun seorang pengemudi taksi online. Jasad korban ditemukan di dalam sebuah mobil yang terparkir di Jalan Kertadalam Denpasar, Bali. Pelaku yang sempat melarikan diri ke Solo, Jawa Tengah melawan petugas saat akan ditangkap dengan menabrakkan kendaraan ke arah petugas hingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Pembunuhan telah dipersiapkan pelaku dengan membawa sebilah pisau sebelum bertemu korban yang merupakan kekasihnya. Pelaku yang juga bekerja sebagai pengemudi taksi online menghabisi nyawa korban di sebuah lahan kosong karena merasa sakit hati atas ucapan korban. Kemudian mobil bersama jasad korban dibawa ke Denpasar dan diparkir di depan sebuah rumah hingga akhirnya ditemukan warga. Salah satu motif yang ada setelah kami lakukan pemeriksaan, tersangka merasa sakit hati karena di grup mereka para driver, driver online lah, itu sempat korban ini mengatakan bahwa kalau itu cuma mukondo, sakit hati di situ dia, karena itu kan udah dimaki di depan umum. Padahal mereka ini ada hubungan asmara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Dua siswa SMK di Tangerang Selatan, Banten diduga menjadi korban pelecehan kakak kelasnya. Didampingi orang tua dan kuasa hukum, mereka kemudian melapor ke polisi. Dua siswi sekolah menengah kejuruan mendatangi Mapolres Tangerang Selatan, Banten untuk melaporkan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan kakak kelasnya. Dari keterangan korban, terlapor melecehkan usai mengikuti lomba di ruang tari. Terlapor juga melakukan aksi asusilanya di ruang kelas saat kondisinya tengah sepi. Korban juga sempat diancam para pelaku. Akibat perbuatannya, para korban kini mengalami trauma. Nah, informasinya itu di tahun sebelumnya itu sudah ada juga korban, gitu ya. Dan anak ini terlapor ini juga punya catatan sebenarnya di BK gitu, tapi di buku catatannya tidak terekam gitu ya. Sementara itu, usai membuat laporan pengaduan, korban pun berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan menjatuhkan hukuman setimpal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hanya gara-gara hutang uang Rp27.000, seorang siswa SMP tega menganiaya temannya sendiri di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya, usai satu ini tetaplah dilapor polisi. Mohon atensi, segera meluncur. Hanya gara-gara hutang uang Rp27.000, seorang siswa SMP tega menganiaya temannya sendiri di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Perundungan ini direkam rekan korban hingga viral di media sosial. Inilah rekaman video perundungan siswa SMP di sebuah lahan kosong di belakang perumahan di kota Jombang, Jawa Timur. Pelaku AF, 15 tahun, yang masih duduk di bangku SMP, tega memukuli dan menendang IY, teman sekolahnya sendiri. Berkali-kali pelaku memukul dan menendang, namun korban IY hanya pasrah dan tidak berani melawan. Ironisnya, aksi tersebut juga dilihat oleh teman-teman korban. Namun, mereka tidak berani melerainya. Aksi tidak terpuji itu juga direkam dengan kamera handphone, sehingga videonya beredar luas di masyarakat. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pelaku tega menganiaya IY karena sakit hati. Menurut AF pelaku, IY telah meminjam uangnya sebesar Rp27.000, namun tidak kunjung dikembalikan. Berdasarkan hasil dari penyidikan dari Satreskrim ditemukan bahwa tersangka ini sakit hati kepada korban, di mana tersangka meminjamkan uang sebanyak Rp27.000 kepada korban, dan korban menggunakan uang ini untuk membeli jaket Salvador, jaket salah satu gerombolan bermotor yang ada di Jombang, yang sudah kita amankan adminnya. Ini yang bersangkutan pernah membeli jaket tersebut, kemudian tersangka meminta kepada korban untuk mengembalikan uang yang dipinjam, namun korban tidak bisa mengembalikan dan malah mengolok-olok tersangka, sehingga tersangka akhirnya marah dan mendatangi korban dan melaksanakan penganiayaan tersebut. Akibat perbuatannya, AV dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pedagang pempek di Jambi menikam seorang pria diduga preman hingga tewas usai terlibat cekcok di pasar Angso Duo. Masalahnya pun sepele, hanya karena pelaku dan korban bersenggolan saat hendak masuk ke dalam pasar. Rekaman CCTV memperlihatkan cekcok berdarah antara seorang pedagang pempek keliling dengan seorang pria terjadi di pasar Angso Duo Jambi pada awal Mei kemarin. Pelaku beberapa kali menikam korban dengan pisau hingga korban alami luka serius. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia. Tak hanya membunuh korban, pelaku juga sempat melukai rekan korban. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri.
Sempat kabur dan sembunyi, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Awal mula cekcok berdarah ini sepele. Pelaku dan korban bersenggolan sepeda motor saat masuk ke dalam pasar hingga membuat korban marah dan menendang motor milik pelaku usai terlibat cekcok mulut. Korban dan rekannya kemudian kembali menemui pelaku di pasar hingga terlibat cekcok lagi dan berujung pemukulan kepala pelaku dengan batu bata. Tak terima dipukul, pelaku pun langsung menikam korban berkali-kali dengan pisau. Setelah mengantarkan istrinya kembali ke pasar Angsuduo bersama membawa satu temannya. Dia mencarilah si pelaku ini. Begitu ketemu, terjadilah adu mulut dan karena emosi korban memang betul melakukan pemukulan dengan ini salah satu bukti bata. Batu bata ini ke arah kepala daripada pelaku. Atas perbuatannya, pelaku kini harus menekam di sel tahanan Polresta Jambi dan terancam 15 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Seorang mama terekam CCTV mencuri belasan ikan kaleng di sebuah warung sembako di Pekanbaru Riau. Pelaku diketahui sudah beraksi sejak 2 tahun lalu yang mengakibatkan pemilik toko merugi hingga ratusan juta rupiah. Kamu aku permalukan atau kamu bebek aja nih? Udah 2 tahun kok ya langganan di sini ya. Sarden aku habis sama kau. Bukan. Seorang ibu ini kedapatan mencuri 19 ikan kaleng di sebuah toko sembako di Sembilang, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Berapa kerugian aku gak tahu? Pantaslah kau maju kayak gitu terus ya selama 2 tahun. Tengok ini sebanyak ini sardennya. Ya Tuhan, apa kok dek sampai kayak gini kok? Pakai masker. Ikan kaleng tersebut disembunyikan pelaku di dalam tas dan di balik pakaiannya. Aksi pelaku terbongkar setelah karyawan toko curiga dengan gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di rak pajangan barang. Barulah kami biarkan seperti awal lagi, kayak di mana dia belanja seperti biasa. Barulah di situ saya gap, saya ciduk dia, saya bawa ke sini, ternyata emang iya dia nyuri sarden-sarden itu. Aksi ngutil pelaku di warung sembako ini terekam kamera pengawas. Pelaku langsung diserahkan ke Polsek Rumbai Pesisir, namun kasus ini berakhir damai. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Terhimpit kebutuhan ekonomi, seorang pria nekat curi ayam hingga babak belur dihakimi warga di Jombang, Jawa Timur. Seorang pria NE 42 tahun hanya terduduk lemas usai dihajar warga di tepi jalan Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria asal Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung ini tak berkutik setelah kepergok mencuri seekor ayam milik warga. Petugas dari Polsek Diwek yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku untuk diproses lebih lanjut. Peristiwa berawal saat pemilik ayam curiga mendengar suara berisik dari kandang ayam di belakang rumahnya. Saat diperiksa, korban memergoki pelaku yang langsung lari ke arah kebun. Korban pun berteriak meminta bantuan warga. Usai tertangkap, pelaku langsung jadi bulan-bulanan warga. Ayamnya berisik dan orang rumah keluar, udah dibawa kabur dan masuk ke kebun orang. Dan ngabarin anak-anak terus dikepung. Polisi telah mengamankan barang bukti karung plastik dan seekor ayam jago jenis Bangkok seharga 2,5 juta rupiah yang dicuri pelaku. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Poluan Polres Sumedang memberikan trauma healing kepada puluhan pengungsi terdampak longsor di Desa Cisalak, Cisarua, Sumedang, Jawa Barat. Para pengungsi mengaku terhibur dengan adanya program trauma healing tersebut.
Poluan dari Polres Sumedang menghibur puluhan pengungsi korban longsor di Gor Desa Cisalak, Sumedang. Warga memilih bertahan di gedung serbaguna desa yang menjadi lokasi pengungsian. Di hari pertama mengungsi, mereka mendapatkan trauma healing dari jajaran Polres Sumedang, termasuk anggota Poluan. Ibu-ibu, lansia, anak-anak, dan balita dihibur dengan permainan gerakan tangan dan badan yang membuat warga tersenyum dan terhibur. Beliau memberikan trauma healing kepada warga Cisalak atau Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua yang terdampak dengan musibah karena bergeser ya. Seperti apa? Seperti ini hiburannya seperti permainan ataupun game-game yang membuat warga itu. Salah seorang pengungsi yang rumahnya berjarak 10 meter dari titik longsor mengaku senang mendapat hiburan dari anggota Polres Sumedang. Tadi permainannya apa saja sih, Bu? Yang itu? Permainan tangan, main bola. Selain trauma healing, pengungsi mendapatkan logistik, dicek kesehatannya selama bertahan di tempat pengungsian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFA, iNews melaporkan. Atensi, segera meluncur. Inilah detik-detik aksi pembacokan yang dilakukan pria berkopiah hitam kepada korban di halaman parkir rumah sakit daerah wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang terekam CCTV. Petugas langsung mengamankan seorang pemuda berinisial FA di lokasi kejadian Senin malam. Insiden berawal saat pelaku FA bersama temannya sedang menjaga parkir kendaraan di rumah sakit daerah Ketapang membuat status WhatsApp ke kekasih pelaku. Korban berkomentar dengan perkataan yang dianggap menyinggung perasaan sehingga keduanya saling sanggah dan cekcok mulut di ponsel. Dianggap cekcok di dunia maya kurang puas membuat pelaku menemui korban di halaman parkir kendaraan. Korban kemudian memukul pelaku setelah sebelumnya terlibat cekcok. Merasa dipukul, pelaku mengeluarkan sebilah celurit yang disimpan di balik bajunya dan ia langsung membacok korban. Akibat aksi pembacokan membuat korban terluka parah di bagian perutnya hingga kemudian tewas sebelum dibawa ke rumah sakit setempat. Yang mana mereka terjadi percecokan antara kedua mereka ini melalui WA. Awalnya dia cekcok melalui WA, tantang-tantangan, sehingga terjadilah pertemuan di rumah sakit itu. Pada saat itu mereka mereka menempeleng, yaitu ditempeleng korbannya ini adalah ditempeleng. Sehingga setelah ditempeleng dia merasa sakit hati dan dia membawa, kebetulan dia ada celurit, terus akhirnya dia dibalas dengan celurit itu. Saat ini pelaku diamankan bersama barang bukti sebilah celurit dan sebuah handphone di Mapolres Sampang, Madura, Jawa Timur. Dari Sampang, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama dari @tarziman7610. Lapor Pak Polisi, mohon ditertibkan Pak. Sound horek yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur karena mulai membuat warga khawatir dan resah serta merusak beberapa material rumah warga seperti kaca dan juga plafon. Laporan yang kedua pemirsa dari @tatananda_08x. Lapor Pak Polisi, sering terjadi aksi maling rumah kosong di Jalan Taduan Pancing, Medan. Kerap kali terjadi di jam siang saat warga sepi. Mohon patrolinya Pak agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Yang ketiga dari @zoelsuhendi45. Lapor Pak Polisi, di Jalan Raya Ahmad Yani, Bekasi, kerap kali terjadi kebut-kebutan motor oleh sejumlah oknum pemotor, membuat pengguna jalan resah. Mohon dititipkan Pak.
Itu dia pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kepolisian Makassar menangkap seorang aparatur sipil negara yang merupakan pelaku pelecehan seksual di mana salah satunya seorang komika. Polisi menangkap pelaku SD 49 tahun, seorang ahli agama di Masjid Baitul Rahmat di Kota Makassar. Pelaku juga merupakan pegawai negeri sipil. Tersangka dalam penyelidikan polisi sudah mengakui telah melecehkan 16 orang santrinya sejak 2004. Namun, polisi masih mencari kemungkinan adanya korban lain dari pelaku SD. Petugas menunggu kehadiran komika Bandung EP untuk menjalani pemeriksaan di penyidik Polresta Makassar. Awalnya, komika Bandung EP menceritakan pengalaman pahitnya di akun Instagram menjadi korban kekerasan seksual di masa lalu. Modus predator melakukan aksi bejatnya dengan ingin mengetahui apakah santrinya sudah akil balik. Pelaku meminta korban untuk berjanji tidak melaporkan ke orang tuanya. Tapi memang dugaannya ada lebih dari 10 orang, nanti masih kita cari korbannya, dan ini sudah menangkap 1 orang tersangka. Nah, tersangka ini sudah mengakui dia mencapai sekitar 16 orang. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dan polisi menghimbau kepada para santri yang merasa menjadi korban agar segera melapor ke polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.